Okay, good morning from River. How are you today? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan disiapkan untuk berdoa dulu. Miss akan pimpin ya. Let's pray together. Morning prayer. Dear God, thank you for today. Thank you for your bless and love. Help me to focus my mind and heart to learn the lesson. And help me to do the best in my work today. Amin. Terima kasih sudah berdoa pada pagi hari ini. Miss mulai ya. Sebentar. Oke, kita masih di tema 9 atau 4I mengenai kekayaan negeriku. Dan subtema 2 pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Oke, sebentar ya. Untuk pembahasan pagi hari ini yaitu PPKN mengenai dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Tetap semua doa yang terbaik untuk kita semua agar kita segera dapat berkumpul belajar bersama di sekolah. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup. Yang pertama mengenai landasan hukum beserta undang-undangnya. Penggolongan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Dan mengenai kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perundangannya juga. Dan juga pengaplikasiannya dalam masyarakat. Untuk yang pertama tadi yaitu landasan hukum dalam undang-undang yang terkait hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Untuk undang-undangnya yang pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ada juga yang kedua Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masih ada satu lagi yaitu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di pasal 5. Di sana terdapat 3 bahasan. Yang pertama,
Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita next ya. Ini untuk yang selanjutnya yaitu penggolongan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Secara garis besar, hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dapat digolongkan yang pertama yaitu hak untuk hidup. Oke, dibahas satu persatu oleh Miss. Hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk yang kedua, hak untuk memanfaatkan lingkungan, baik yang berada di dalam tanah maupun di luarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk yang ketiga, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam penggolongan lingkungan hidup. Ada yang keempat, hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, terdapat juga perundang-undangannya, yaitu yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu akan menjadi kewajiban masyarakat. Apa saja ya isinya? Untuk yang pertama, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk yang kedua, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tidak boleh berbohong ya. Pengaplikasiannya dalam masyarakat yang berdasarkan landasan hukumnya, beberapa kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ada membersihkan lingkungan dari sampah, melestarikan lingkungan dengan melakukan reboisasi atau menanam hutan kembali. Jadi penghijauan ya. Ada menjaga kelestarian lingkungan dengan memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Ada juga memelihara lingkungan dapat dilakukan dengan cara membangun gedung ramah lingkungan. Mengurangi penyebab polusi dengan cara menggunakan energi alternatif. Yang terakhir adalah memperindah lingkungan dengan cara menanam tanaman bunga dan tanaman hijau. Kita next ya. Ada hak dari
lingkungan yang dapat diperoleh oleh kita semua. Setelah semua kewajiban terhadap lingkungan sudah kita penuhi. Untuk yang pertama ada menikmati lingkungan yang segar. Yang kedua, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, ada memperoleh bahan makanan yang kita butuhkan dari tumbuhan dan juga hewan. Ada yang keempat, memperoleh lahan untuk tempat mendirikan tempat tinggal atau rumah ya. Gedung-gedung pemerintahan, sarana olahraga seperti gor, gelanggang olahraga, dan pertokoan seperti supermarket dan lain sebagainya. Pemanfaatan lahan tersebut tentunya dapat memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi tidak merusak ya. Untuk yang kelima ada bebas dari pencemaran lingkungan. Jadi kita tidak membuat limbah, tidak membuat sampah. Adapun tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain dapat diwujudkan dengan contoh sikap dan perilaku. Contoh kegiatannya yaitu ada yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan terhadap mengelola sampah dengan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Pembelajaran kita yang kemarin ya. Oke. Untuk yang selanjutnya, tidak eksploitasi alam secara berlebihan. Mengingat keterbatasan sumber daya alam yang ada. Untuk yang ketiga, ada menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, ada pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan lingkungan hidup di mana kita tinggal agar teknologi tersebut tidak merusak alam lingkungan kita. Ini yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti minyak bumi atau batu bara. Jadi kita manfaatkan secukupnya. Oke, ini kesimpulan menurut Miss ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, semua manusia di dalam lingkungan hidupnya itu wajib saling berinteraksi dengan rasa penuh tanggung jawab untuk segala hal. Seperti itu. Gracias. Thank you. Kamsahamnida. Do you have any question? Bila memang ada pertanyaan, ditunggu ya sama Miss di WA-nya Miss. Oke, seperti biasa ya. Boleh kapan saja, silahkan hubungi Miss. Oke, sekian pembelajaran dari Miss. Semoga kalian mengerti. Sekarang yuk sama Miss dipimpin untuk berdoa closing prayer-nya. Disiapkan. Let's pray together. Closing prayer. Dear God, your word is beautiful. Thank you for the lesson today. Please get us to be smart and kind person. Amen.
Oke, untuk video Miss minta tolong untuk di-like, subscribe, komen, yang baik-baik di-share ya. Terima kasih semua. Stay safe, stay healthy, stay at home. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.